melawan, menolak, membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung, tunggu pembangkangan selanjutnya. Kalau kalian menggeledah tanpa surat yang tepat, tanpa surat yang sah, kalian korupsi hukum. Jangan berbanding apa? Berbanding data, jangan berbanding rasa. Salah mungkin, bohong saya tidak percaya. Dari mana Harun Masiku berpikir dia punya hak untuk duduk di situ? Karena Mahkamah Agung berikan keputusan seperti itu, Mahkamah Agung berikan fatwa menguatkan keputusannya. Kalau saya tidak salah menyimpulkan pembicaraan ini sekitar penegakan hukum. Kira-kira begitu. Kalau begitu kita mulai dari cerita pertama tentang keputusan Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung mengatakan memberikan hak pada partai politik untuk memutuskan diskresi siapa yang akan mendapatkan suara dari calon yang meninggal. Kira-kira seperti itu. Itu putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung ini tidak dijalankan oleh KPU. Ada apa di situ? Ada pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Agung. Ada perintah Mahkamah Agung yang tidak dijalankan. Dalih KPU apa? Dalih KPU berbeda tafsir. KPU bukan lembaga yang bisa menafsirkan hukum. Yang bisa menafsirkan hukum tetap Mahkamah Agung. Tetapi atas dasar pernyataan KPU yang seolah-olah mengatakan tidak bisa melaksanakan karena tafsir yang berbeda, lalu PDI Perjuangan minta fatwa pada Mahkamah Agung. Apa sih sebenarnya tafsir dalam keputusanmu, dalam pendapat hukummu itu dalam keputusanmu? Kira-kira seperti itulah. Lalu Mahkamah Agung jawab, tetap memberikan diskresi pada pimpinan partai politik untuk menentukan kemana suara calon yang meninggal ini dialihkan. Kira-kira seperti itu. Dijalankan? Tetap tidak dijalankan oleh KPU. Tetap ada pembangkangan. Itu akar muasalnya. Jangan kita bicara Harun Masiku setelah ini. Yang kita bicara itu asal muasalnya. Andai kata KPU menjalankan keputusan Mahkamah Agung, apakah kasus ini terjadi? Tidak terjadi. Andai kata KPU mau mendengarkan fatwa Mahkamah Agung, apakah ini akan terjadi? Tidak terjadi. Bahkan dalam keputusan Mahkamah Agung dikatakan bahwa suara calon yang meninggal itu tetap sah menjadi suara si calon. Dan sampai hari ini dijalankan itu oleh KPU? Tidak. Apa buktinya? Buka website KPU, suara Nazarudin Kemas tetap 0. Kita sedang bicara apa malam ini? Penegakan hukum. Ayo kita bicara sejak cerita itu dimulai. Penegakan hukum. Jalan tidak? Kalau kemudian KPU yang bukan lembaga penafsir undang-undang, bukan lembaga yang berwenang menafsirkan hukum, melawan, menolak, membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung, tunggu pembangkangan selanjutnya. Kira-kira seperti itulah ceritanya akan berjalan. Itu pertama. Terus kedua, jangan putus asa tentang KPK. Jangan kemudian kita mengatakan KPK sekarang lemah dan sebagainya. Kenapa? Masiku belum ketemu dalam 20 hari. Tapi ada Nazarudin yang menghilang sampai 77 hari. Ada Neneng sampai 3 tahun. Nggak ketemu. Tapi saat itu kita tidak pernah katakan KPK lemah. Kita akan katakan KPK cari terus, cari terus, cari terus. Kita tidak pernah menjatuhkan mental KPK. Walaupun bertahun-tahun tidak ketemu. Ada sekian banyak kasus lain. Dan saya pikir sebagai sama anak bangsa, kenapa kita harus saling menjatuhkan? Ayo kita saling menyemangati satu dan yang lain. Kalau dikatakan bahwa ada tembok besar, mungkin yang disebut tembok besar itu adalah partai. Jangan dong. Kalau kita menolak digeledah, kalau kita menolak untuk distatus quo-kan ruangannya, itu bukan melawan negara. Itu bagian dari upaya penegakan hukum terkait hak dan kewenangan. KPK itu apa sih? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan korupsi hukum. Kalau kalian menggeledah tanpa surat yang tepat, tanpa surat yang sah, kalian korupsi hukum orang. Dan mengatakan itu operasi tangkap tangan, walaupun operasi tangkap tangan itu saya tidak pernah ketemu definisinya ada di mana. Yang saya tahu definisinya tangkap tangan. Tangkap tangan itu serta-merta, tidak terencana, kira-kira seperti itu. Tertangkap. Tapi ketika ditambah kata operasi, ketidakrencanaan itu kemudian masuk dalam sistematis, terorganisir,
disiapkan, terencana dan sebagainya. Tangkap tangannya jadi hambar. Apakah penyelidik bisa untuk menyidik? Tidak bisa. Lalu apa tugas penyelidik? Tugas penyelidik mengetahui, mencari tahu peristiwa. Bukan mencari bukti, bukan mencari tersangka. Selalu siapa yang mencari bukti dan tersangka? Penyidik. Untuk itu pasal 34 KUHP tetap memberikan kewenangan, penggeledahan, pemeriksaan dan sebagainya bukan pada penyelidik, tapi pada penyidik. Biar clear di antara kita. Kenapa? Karena kita mau menegakkan hukum. Kita bicara Harun Masiku tidak untuk Harun Masiku. Kita bicara untuk penegakan hukum. Kalau hukum sejak awal sudah diingkari. Apa yang terjadi misalnya? Ada yang katakan bahwa mungkin tidak ada konspirasi. Aduh, janganlah. Ayo kita bandingkan. Ada 5 ketua partai ditangkap. Ada yang dakwaan korupsinya sampai 2,3 triliun. Ada 2 sekjen partai ditangkap. Ada bendahara umum partai ditangkap. Dengan jumlah yang sangat fantastis. Lalu kita mau membandingkan itu dan Harun Masiku yang 900 juta gitu. Seolah-olah 900 juta itu setara dengan itu dan menjadi sebuah kasus yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan seperti ini bukan berarti saya katakan bahwa itu tidak perlu diusut. Itu tetap perlu diusut. Tapi apakah bukan terlalu berlebihan kalau kita bandingkan dengan angka-angka kerugian negara? Kalau pengusutan korupsi itu untuk mengusut kerugian negara. 2,3 triliun itulah yang apa istilah Bang Beni tadi? Apa? Kasus yang apa? Premium. Ya, itu super premium. Waktu Nazarudin lari 77 hari tidak tertangkap. Saya percaya betul ketua KPK-nya bukan Firly. Saya percaya betul Menkumhamnya bukan Yasona Lauli. Bukan. Waktu Neneng lari bertahun-tahun, tetap ketua KPK-nya bukan Firly. Dan tetap juga Menkumhamnya bukan Yasona Lauli. Siapa? Kita tidak perlu sebut nama. Kita tidak perlu sebut nama untuk rakyat yang sudah tahu siapa. Dan itu tidak terjadi di zaman Jokowi. Kenapa kita tidak bilang saat itu terjadi pelemahan KPK? Ayo. Bertahun-tahun orang lari, hilang dan tidak ketemu dan kita tidak pernah bilang pelemahan KPK. Tapi 19 hari orang lari dan belum ketemu dan kita bilang KPK dilemahkan, KPK dilemahkan. Artinya kenapa sih tidak fair kita melihat situasi dengan situasi? Kalau kita mau bandingkan, ayo kita bandingkan dengan bagus dong. Dengan berbanding apa? Berbanding data, jangan berbanding rasa. Yang saya dengar kok sepertinya kita membandingkannya berdasarkan rasa, bukan berdasarkan data. Kalau berdasarkan data tentunya yang disampaikan Bang Beni tidak terjadi. Bahwa seolah-olah berapa tahun yang lalu itu langsung tersangka ketangkap, tersangka ketangkap. Enggak. Dan saya harus sampaikan di sini, enggak. Lalu jangan bandingkan seolah-olah Menkumham terlibat, seolah-olah ada ini. Perdebatan yang sama saya tahu. Saya ingat betul ketika Nazarudin lari beberapa hari ketika akan dikeluarkan surat penangkapan dia. Ada kebocoran saat itu mungkin di internal KPK? Mungkin. Pernah kita katakan pelemahan KPK? Tidak. Jadi lalu situasi sekarang ini apa? Saya setuju yang dibilang ICW tadi. Ini biasa-biasa aja. Nggak ada yang luar biasa. Wah, Yasona Lauli sebagai Menkumham katakan seperti ini, seperti itu. Salah mungkin. Bohong saya tidak percaya. Itu dua hal yang berbeda. Dan saya pikir ada langkah yang sudah dibuat, itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kesalahan. Ada keputusan yang sudah diambil, itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa kita katakan itu untuk memperbaiki kebohongan? Tidak bisa. Disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, bagi saya sudah clear. Kenapa saya katakan sudah clear? Langkah kita berikutnya 1, 2, 3, 4. Belum pernah kita melihat ada kementerian yang kemudian secara terbuka melakukan perbaikan seperti itu. Waktu Nazarudin lari, semua seperti ini.
Menteri ini bilang ini bocor, polisi bilang begini segala macam. Dan sampai sekarang kita tidak pernah tahu kebocorannya di mana, sehingga Nazarudin lari beberapa hari sebelum surat penangkapannya keluar. Korban dari apa? Korban dari KPU yang tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung. Kalau kemudian saya berpikir dari sisi sudut pandang yang berbeda, Bang Karni, seperti ini. Ada banyak sekali kasus tanah rakyat diputuskan pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kasasi sampai PK dan tidak pernah dieksekusi oleh lembaga negara manapun. Mungkin tidak kemudian Harun Masiku mencari cara lain agar keputusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan oleh KPU. Mungkin enggak? Kenapa kita coba tidak melihat dari sudut pandang yang berbeda? Sama seperti kemudian ada banyak rakyat yang sampai detik ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak pernah dieksekusi keputusan pengadilannya. Apa bedanya? Harun Masiku tidak akan pernah merasa berpikir dia punya hak untuk duduk di tempat itu kalau Mahkamah Agung tidak memutuskan seperti itu. Dari mana Harun Masiku berpikir dia punya hak untuk duduk di situ? Karena Mahkamah Agung berikan keputusan seperti itu, Mahkamah Agung berikan fatwa menguatkan keputusannya.